Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita boleh belajar terus akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan boleh menguatkan setiap kita, firman Tuhan yang kita dengarkan boleh memerdekakan setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar dari seorang tokoh yang dipakai luar biasa, yaitu Ester. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu situasi yang hampir sama yang dialami pada waktu itu dengan situasi yang sekarang sedang kita alami dan kita hadapi. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu belajar untuk melakukan terobosan di masa-masa yang sukar ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu di Ester pasal 3 ayat 5 dikatakan, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panas hatilah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasiweros. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada rencana yang jahat yang dilakukan oleh Haman, bukan hanya untuk membunuh atau membinasakan Mordekai saja, tetapi dia berencana untuk memunahkan semua orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Haman sedemikian rupa mengusahakan dan dia menghadap raja untuk boleh mengerjakan apa yang menjadi rancangannya. Di pasal yang ketiga dan ayat yang ke-9 dikatakan, jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaraan raja. Satu rencana yang disusun sedemikian rupa, direncanakan dengan masif untuk memunahkan Mordekai dan bangsa Yahudi pada waktu itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sehingga Mordekai dan bangsa Yahudi pada waktu itu merasakan satu tekanan yang luar biasa, satu ancaman yang luar biasa. Karena apa? Karena nyawa mereka terancam, karena situasi yang sulit bisa terjadi mereka alami, dan bahkan mereka bisa kehilangan nyawa di dalam hidup mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada situasi yang sulit seperti itu, kita akan belajar dari seorang Ester, bagaimana dia boleh merespon satu keadaan yang sukar, satu keadaan yang sulit di dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Ester pasal yang keempat, ayat yang ke-16, firman Tuhan dikatakan di sana, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini respon yang Ester kerjakan pada waktu itu dia sebagai seorang ratu. Saudaraku, ada 2 hal yang boleh kita belajar dari Ester ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikerjakan Ester? Ester mengambil hari-hari untuk berpuasa dan berdoa. Dia merespon ancaman pemusnahan bagi bangsanya
dengan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan hanya dirinya saudaraku, tetapi dia mengajak para dayangnya, dia mengajak seluruh bangsa kaum Yahudi untuk berpuasa dan berdoa. Hari-hari merendahkan diri ke hadapan Tuhan. Nah, hari-hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita responi dengan respon yang baik. Ketika kita menghadapi satu situasi keadaan yang sulit hari-hari ini, mari kita mengambil hari-hari untuk berpuasa dan berdoa. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berlari kepada Tuhan untuk mendapatkan naungannya, perlindungannya, pemeliharaannya, penjagaannya. Karena segala banyak hal yang terjadi hari-hari ini itu di luar kemampuan kita. Dan kita punya Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup menolong kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang jauh lebih besar dari persoalan, kesulitan, tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Biarlah kita bersama-sama untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, berpuasa dan berdoa. Mari kita responi gerakan berpuasa dan berdoa. Mari kita terlibat sebagai gereja Tuhan yang bersatu hati. Kita boleh bersyafaat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita boleh bersyafaat bagi gereja kita. Kita bisa bersyafaat bagi keluarga kita. Kita bisa bersyafaat bagi bangsa kita. Sehingga bangsa kita, kota kita, keluarga kita boleh keluar dari keadaan yang sulit ini dan kuat menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi maupun situasi-situasi ke depan yang akan kita hadapi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita belajar dari Ester ini adalah dia berani membayar harganya dengan rela berkorban bagi orang lain, rela berkorban bagi saudara-saudaranya, rela berkorban bagi bangsanya. Hari-hari ini kesempatan bagi kita untuk kita ambil bagian, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bisa berbagi kepada orang lain, kepada anggota keluarga kita, kepada saudara seiman, kepada kota, kepada bangsa kita, melalui keberadaan kita di tempat kita masing-masing. Kita bisa berbagi, kita bisa memberikan apa yang Tuhan sudah beri kepada kita untuk kita menyisihkannya dan membagikannya, memberikannya kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin tantangan kita hari-hari ini belum sampai harus mempertaruhkan nyawa seperti yang Ester lakukan, karena kalau pada waktu itu raja tidak berkenan, maka hukumannya bisa dipenggal kepalanya. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tantangan kita hari-hari ini tidak sampai mempertaruhkan nyawa, namun kita boleh berbagi kepada orang lain. Kita menyisihkan sebagian apa yang kita punya untuk kita share, untuk kita bagi kepada orang lain yang memerlukan dan membutuhkannya. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui apa yang kita kerjakan, ini menjadi satu terobosan di masa-masa yang sulit. Pertama, kita mengambil hari-hari untuk berpuasa dan berdoa. Dan yang kedua, kita rela berkorban, berbagi kepada saudara-saudara kita yang memerlukan dan membutuhkan. Dan saya percaya melalui apa yang kita kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita, melalui keluarga kita, melalui komunitas kita, melalui gereja Tuhan yang terus berdampak. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan, menerimanya, mempercayainya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.